Kemudian diturunkan lagi dengan qiraah yang berbunyi berbeda tadi. Maka dikatakan wahadihi sadisah. Kata Jibril, ini yang keenam. Nabi mengatakan kepada Ubay, Ubay catat ini qiraah yang keenam. Kemudian setelah itu yang terakhir, Jibril mengatakan wahadihi sabi'ah. Ini qiraah dari sab'ah. Maka katakan kepada sahibat, katakan kepada Ubay yang mencatat, ini ayat yang sama namun qiraah yang ketujuh. Maka hadis ini sahih, menunjukkan bahwa Al-Quran yang diturunkan bukan seperti tadi hanya wailul likulli humazatil lumazah. Itu qiraah Hafs an Asim, bukan itu saja. Ada qiraat yang lain. Maka inilah kepentingan kita, kenapa kita mempelajari ilmu ini. Dan ilmu ini barakallahu fikum tentunya bagi mereka orang-orang yang sudah mumpuni Al-Quran lebih baik. Karena kalau baru orang terbata-bata membaca Al-Quran, sudah masuk kepada khilaf. Pada hari ini dia mendapati pelajaran misalnya wadduha walaili idza saja, qiraahnya Hafs an Asim. Kemudian di pelajaran disebutkan wadduha walaili idza saja, qiraahnya Al-Kisai. Kemudian mendengar wadduha walaili idza saja, qiraahnya Waras an-Nafi'. Di mana dia belum mumpuni dari hafalan ad-duha, maka lebih baik menghafal ad-duha dari qiraah yang mampu, baik qiraah Hafs an Asim di Indonesia, atau jika dia orang Maghrib, orang-orang Afrika, Libya, orang Tunis, maka mereka menghafal dengan qiraah Waras an-Nafi'. Maka jangan kaget mereka membaca bukan wadduha, tapi wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu qiraah mereka di masjid-masjid seperti itu. Maka alhamdulillah, inilah dari pelajaran yang kita akan mempelajarinya. Dan ditambah dengan tafsir nanti. Apa makna dari ayat? Namun dengan catatan tafsir dari sanad-sanad yang sahih dari salaf. Dari tafsir Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Dari tafsir Qatadah, dari tafsir Mujahid, dari tafsir Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam dan yang lainnya. Namun dengan catatan tafsir yang sahih. Maka inilah titik dari poin-poin pelajaran kita. Maka kita masuk kepada ayat yang keempat. Kita baca Al-Quran ini dan kita masuk kepada pertama ilmu tajwid, ilmu tahsin Al-Quran. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Balad yang keempat. Silahkan dibuka Al-Quran. Kita baca sekarang qiraah yang mudah dulu, qiraah Hafs an Asim yang kalian telah menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka di dalam ayat ini barakallahu fikum, kita masuk sekarang kepada ilmu yang pertama, ilmu tajwid atau tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Maka ucapan laqad, lam di sini huruf muraqqaqah. Apa makna al-muraqqaqah? Dia itu dibaca dengan ringan di mulut. Laqad. Nah, qaf di sini mufakhamah. Dan qaf di sini mufakhamah di derajat yang keberapa? Anak-anak? Di derajat yang kedua. Karena tidak ada mad, maka dia di derajat yang kedua. Maka qaf di sini mufakhamah dan dal muraqqaqah. Maka dari ilmu tajwid, seseorang mempelajari ilmu tajwid dan tahsin Al-Quran, dia tidak sembarangan nanti membaca. Di saat membaca ayat ini, laqad, ada qaf. Maka qaf mufakhamah. Apa makna mufakhamah? Tebal. Dibaca di mulut ini dengan tebal. Dan telah kita lewati di pelajaran yang lalu, huruf-huruf mufakhamah lebih sedikit dari huruf muraqqaqah. Dari huruf hijaiyah yang 28 dari alif sampai ya, alif, ba, ta, sa, jim, ila akhir,
Maka itu semuanya dibagi menjadi dua. Huruf muraqqaqah yang di mulut ini ringan di saat dibaca, dan mufakhamah dan berat di mulut. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya huruf-huruf mufakhamah yang sedikit ini, dia hanya 7. Bagaimana cara membacanya? Dia itu dengan dipenuhi udara mulut kita, dan cenderung lisan kita naik ke al-hanak al-a'la, kepada langit-langit. Seperti contohnya di sini qaf, laqad, laqad. Maka jangan dibaca seperti orang-orang yang tidak belajar ilmu tajwid. Laqad misalnya, laqad khalaqnal insana, laqad khalaqna. Fahim? Antum baca seperti itu dulunya. Nah, sekarang lain. Laqad, laqad. Maka qa, qi, qu, aq, mufakhamah. Dia dipenuhi mulut dengan udara, dan dia lisannya di atas. Laqo, qo. Pangkal lisan kita di atas, bertemu dengan menjulang kepada al-hanak al-a'la, maknanya langit-langit yang di atas. Laqad. Maka orang awam akan membaca laqad, laqad biasa, laqad khalaqna. Tapi bagi yang belajar ilmu tahsinul Quran dan qiraah, laqad, laqad, tebal. Maka ini bedanya. Lalu berapa huruf mufakhamah? Apakah qaf saja? Jawabnya tidak. Maka disebutkan oleh ahli nahwi, ahli tajwid Ibnu Al-Jazri, dia ada 7 khussa, dagtin, qidh. Khussa ini maknanya kha dan sad, khussa. Dagtin, da, gha dan ta, dagtin. Qidh, qaf dan dha, qaf dan dha. Maka 7 khussa, dagtin, qidh. Ini 7 huruf dibaca mufakhamah. Dan yang lain dari ini seperti tadi, laqad, lam dan dal dibaca datar. Maka ini dari laqad. Dan kalimat laqad, dal di sini sakinah. Berarti dia apa? Dari huruf qalqalah. Maka huruf qalqalah disebutkan oleh Arab ada 5 dengan istilah qatbu jid. Qaf, ta, ba dan jim dan dal. Qatbu jad. Maka ini maksudnya jika bertemu dengan 5 huruf tadi, qa, ta, ba, qatbu jad, dan di Indonesianya dengan baju di toko, biar dimudah dihafal. Ada 5 baju di toko, namun harus benar ejaannya. Ba, jim, baju. Di tokonya jangan toko kayak bukan dari Arab, toko, tapi to, ko, to dan kof. Toko, baju di toko. Maka inilah 5 huruf qalqalah. Maksudnya jika disukunkan maka dia hurufnya qalqalah. Jadi laqad dibaca laqad, laqad, dan dia di akhir menjadi kuat, laqad. Namun jika disambung maka agak lemah, dinamakan qalqalah sugro. Laqad khala, laqad kha, maka bersambung dengan kha menjadi qalqalahnya agak ringan. Maka di sini dal hukumnya dari segi ilmu tahsinul Quran tajwid adalah qalqalah. Kemudian khalaqna, maka di sini kha juga huruf al-mufakhamah. Maka kha di sini tebal. Karena masuk tadi huruf apa tadi yang 7? Khussa. Maka kha huruf, silahkan dikasih Al-Quran. Maka kha di sini dalam keadaan tebal juga. Maka dibaca dengan tebal kha. Tidak seperti awam membaca khalaqa, khalaqa. Tidak, tapi khalaqa, khalaqa. Maka kha di sini dari huruf yang tebal, kha, hi, hu, ah. Khalaqa. Maka lam muraqqaqah. Dan dibuka surat biar fokus belajarnya, kembali ke Al-Quran.
surat Al-Balad. Maka khalaqa kha mufakhamah, dan dia di darajat yang kedua karena fathah kha, maka tebal dibaca kha karena dia mufakhamah. Mufakhamah itu huruf yang tebal. Maka bagaimana dipenuhi udara kha, dan lisan kita cenderung di atas kha, bukan di bawah kha, tapi kha. Maka itu dinamakan huruf mufakhamah. Dan dia masuk kepada 7 tadi, khusso, dogtin, kid. Maka kho masuk. Adapun lam, khola, lam biasa. Maka seperti laqad ada lam kan? Biasa. Laqad, khola, kho-nya tebal, lamnya biasa. Kholaqo, qafnya sama seperti tadi laqad, maka dia juga tebal. Maka kholaqo, apalagi di sini disukunkan. Berarti hukumnya apa? Qalqalah. Kholaqo, kholaqo. Adapun na, maka nun dari huruf bukan mufakhamah, namanya muraqqaqah, tidak tebal, dan bertemu dengan alif, na menjadi mad tabi'i. Laqad khalaqna. Kemudian al-insana, maka alif lam di sini alif lam al-qamariyah, khalaqnal, lamnya dibaca. Lalu pertanyaan di sini, khalaqna, kan di sini panjang mad tabi'i, alif sakinah na, sebelumnya fathah, kok nggak dibaca panjang? Jawabnya tidak. Di sini mad tabi'i na gugur di saat bersambung dengan al-insan, karena al-insan dinamakan 2 huruf yang sukun, bahasa Arabnya sakinain. Maka jika bertemu mad tabi'i na, di sini khalaqna, bertemu dengan al, maka tidak dipanjangkan na-nya. Jadi salah kalau dipanjangkan. Coba kita baca, laqad khalaqna al-insan, itu salah. Maka na jangan dibaca mad, sudah tidak ada mad lagi. Kenapa? Karena disambungkan dengan al-insan yang mana al dua-duanya sukun, alif sukun, lam sukun. Maka bertemu dengan 2 sukun, di istilah Arabnya iltaqa baina sakinain. Maka nun yang ada alifnya tidak dibaca mad tabi'i, tidak jadi khalaqona al-insan, salah. Tapi langsung khalaqonal insana, khalaqonal insana. Maka di sini tajwidnya dihilangkan mad. Lalu kapan mad tabi'inya berlaku? Jika kita wakafkan pada khalaqna dan tidak bersambung dengan al-insan, baru mad tabi'i. Bagaimana contohnya? Laqad khalaqna, berhenti, tidak disambung dengan al-insan, baru dibaca 2 harokatnya. Laqad khalaqna. Namun jika disambung dengan al-insan harus pendek, karena masuk kepada al-insan langsung. Jadi dibaca laqad khalaqnal insana. Maka begitu. Maka al-insana, alif lam di sini muraqqaqah, tidak tebal. In, maka alif juga in muraqqaqah, tidak tebal. Kemudian nun sakinah in, maka di sini nun sakinah bertemu dengan sin. Hukumnya al-ikhfa. Maka dibaca al-ing. Dan ikhfa maknanya apa dari bahasa Arab? Asal dari ikhfa, bahasa Arabnya